Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan kita. Lewat ibadah hari ini saya percaya dengan bersekutu dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami datang tundukkan kepala kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saatnya Tuhan Yesus kami akan memuji menyembah-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Terima kasih. Biarlah ibadah ini menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Betapa Engkau sangat berarti dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau sangat berarti dalam hidupku, dalam setiap langkahku, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Tanpa Engkau Tuhan, hidupku tidak berarti. Haleluya. Betapa ku perlukan-Mu dalam setiap langkahku, dalam setiap hidupku. Haleluya. 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 Yesusku, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau terus menyertai langkah hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau terus membimbing setiap langkah hidup kami. Dan jangan pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, kekuatan kami satu-satunya, yang senantiasa boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
Lebih sungguh nyanyikan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Dan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kami tahu firman-Mu yang akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ucihap. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya di tahun ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Baik, dengan tidak berlama-lama, mari buka bersama dengan saya dalam Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, masih dalam nuansa atau suasana tahun baru, maka biasanya hal yang paling lazim dilakukan oleh banyak orang ketika memasuki tahun yang baru adalah membuat sebuah resolusi baru dalam dirinya. Nah, resolusi itu artinya sebuah cita-cita, sebuah kerinduan, sesuatu yang baik, sesuatu yang baru yang ingin dicapai dalam kehidupan yang memuat atau yang ingin melakukan resolusi tersebut. Nah, barusan beberapa hari yang lalu sebelum masuk ke tahun yang baru, saya membaca sebuah artikel, dan di artikel itu ada tertulis 5 resolusi terbanyak yang paling sering dilakukan oleh orang-orang ketika memasuki tahun yang baru. Nah, 5 hal itu yang kelima terbanyak adalah melakukan hobi yang baru. Kita melihat sepanjang pandemi tahun 2020-2021, banyak orang melakukan hobi yang baru, yaitu bersepeda, karena dilarang untuk berkerumun atau harus menjaga jarak. Jadi terciptalah sebuah hobi baru di mana banyak orang mulai melakukan kegiatan yang positif, yaitu bersepeda. Nah, di tahun 2022 ini, apakah melakukan hobi yang baru itu adalah sebuah resolusi Anda? Nah, yang keempat, resolusi terbanyak yang dilakukan menurut artikel yang saya baca itu adalah mereka membuat sebuah resolusi untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi kehidupan mereka. Bekerja lebih keras, berusaha lebih banyak, membangun bisnis yang baru agar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Yang ketiga, resolusi terbanyak adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari hubungan yang sedang dilakukan atau sedang dijalani oleh mereka, baik itu hubungan dalam rumah tangga, yang sedang membangun hubungan untuk saling mengenal dan sebagainya. Mereka ingin memperbaiki mungkin komunikasinya dan sebagainya agar tercipta hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas. Nah, terbanyak yang kedua, ini menarik, adalah banyak orang membuat resolusi untuk berhenti merokok. Dan yang terbanyak adalah orang melakukan resolusi itu bagaimana bisa menurunkan berat badan. Itulah resolusi atau harapan atau cita-cita yang saya baca dari sebuah artikel yang paling banyak dilakukan atau paling banyak dibuat orang-orang ketika memasuki tahun yang baru.
Nah, dari kebenaran firman Allah yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ketika kita memasuki tahun yang baru, sebenarnya juga ada harapan-harapan baru yang bisa kita imani, yang bisa kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Daud bagaimana di tahun 2022 ini kita bisa memiliki sebuah harapan yang baru, sebuah harapan yang besar di dalam Tuhan, terlepas dari berbagai banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita barangkali di sepanjang tahun 2021. Cepat saja kita akan lihat yang pertama Daud ajarkan kepada kita semua untuk bagaimana caranya kita bisa memiliki harapan yang baru di tahun yang baru ini, yaitu yang pertama kita harus memulai untuk melihat kehidupan kita sebelumnya. Dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama dibilang begini, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, titik di situ dulu, maksudnya berhenti di situ. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Apa hubungannya aku akan memuji Engkau ya Tuhan dengan kembali melihat kehidupan kita sebelumnya untuk bisa memiliki harapan yang baru di tahun yang baru ini? Nah, kata memuji di situ dia menggunakan bahasa aslinya rum, R-U-B-M, rum. Nah, rum ini punya pengertian mengangkat. Rum ini punya pengertian memuliakan. Rum ini mempunyai pengertian meninggikan dengan sengaja. Jadi artinya begini, bahwa Daud sedang mengajar kepada Anda dan saya pada kesempatan kali ini untuk kita dengan sengaja, dengan intensif memuji, memutuskan untuk memuji, memuliakan, mengangkat dan meninggikan Tuhan. Dengan sengaja, artinya kenapa harus dengan sengaja? Kan di ayat pertama, kedua dan ketiga kita akan lihat di situ alasannya. Kenapa kita harus dengan sengaja? Artinya itu memerlukan sebuah keputusan untuk kita memilih untuk memuji Tuhan, untuk kita memutuskan untuk meninggikan, untuk kita memutuskan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita sudah melihat kepada kehidupan kita sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang Daud tuliskan di situ di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ alasan kenapa kita harus dengan sengaja memuji Tuhan, karena di kehidupan kita yang sebelumnya adalah karena Tuhan sudah mengangkat kita, karena Tuhan sudah menyembuhkan Anda dan saya, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau dan saya. Maka itulah sebabnya kita harus dengan sengaja memutuskan untuk memuji Tuhan agar supaya kita bisa memiliki harapan yang baru di tahun yang baru ini. Artinya bahwa Daud sedang mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa mungkin di tahun 2021 banyak orang melupakan Tuhan. Mungkin di tahun 2021 banyak orang menggerutu, banyak orang mengeluh, banyak orang kecewa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kembali rentangan tahun 2021, Daud bilang begini, tapi Tuhan sudah angkat kita. Bahkan Tuhan mengangkat kita dari lembah laut. Tuhan mengangkat kita dari lubang kubur. Tuhan menyembuhkan kita. Atau Tuhan melakukan banyak perkara yang hebat di tahun 2021. Karena kita melihat kepada kehidupan kita sebelumnya, maka aku akan dengan sengaja untuk memutuskan untuk memuji Tuhan. Sekalipun banyak orang mungkin di tahun yang lalu meninggalkan Tuhan. Barangkali mungkin di tahun yang lalu banyak orang kecewa dengan Tuhan. Barangkali di tahun yang lalu banyak orang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi karena banyak perkara, jika saya hitung-hitung, lebih banyak hal baik yang Tuhan datangkan kepada saya di tahun 2021, maka saya akan dengan sengaja memilih untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan. Seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya, apa definisi pengertian pujian menurut kalian semua? Jemaatnya terdiam dan tidak bisa menjawab. Ada yang menjawab bahwa memuji Tuhan itu adalah ketika kita menaikkan lagu-lagu rohani kita di dalam gereja. Memuji Tuhan itu adalah ketika kita tidak marah-marah, tidak mengeluh, maka itu adalah memuji Tuhan. Lalu sang pendeta ini menjawab bahwa pujian itu adalah sebenarnya uang sewa yang kita pinjam dari Tuhan. Sehingga ketika berbicara uang sewa itu biasanya berbicara tentang sewa menyewa rumah, sewa menyewa mobil dan sebagainya. Artinya semakin besar rumah yang Anda sewa, maka semakin besar juga uang sewa harus Anda bayar. Semakin bagus mobil yang akan Anda sewa, maka semakin banyak juga uang yang harus Anda bayarkan untuk membayar uang sewa tersebut.
Maka pujian kepada Tuhan artinya begini, semakin banyak hal-hal baik yang kita peroleh daripada Tuhan, maka kita harus dengan sengaja mengembalikan segala pujian. Akan lebih banyak lagi yang harus kita sampaikan, akan lebih banyak lagi yang harus kita tinggikan dari kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana Daud mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memiliki pengharapan yang besar di tahun yang baru ini adalah dengan melihat kembali kepada kehidupan kita sebelumnya, dan kita memutuskan dengan sengaja untuk memuji Tuhan. Poin yang kedua, kita lihat di ayat yang keempat dari Mazmur pasal ke-30, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jadi poin yang kedua yang ingin Daud ajarkan kepada Anda dan saya pada kesempatan renungan firman Allah kali ini adalah bagaimana Daud menyuruh kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Allah. Mempersembahkan syukur, mempersembahkan pujian, mempersembahkan nyanyian kita di hadapan Allah. Alkitab mencatat dengan jelas ayat yang keempat, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak punya alasan untuk tidak menyanyikan pujian kita kepada Allah. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian mazmur kepada Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Ini bukan dilakukan karena kita ingin atau kita sedang mood untuk melakukan itu. Jadi kalau kita nggak mood, kita nggak mau memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Tidak. Ini adalah sebuah perintah, artinya sedang baik atau tidak kondisimu, sedang lagi mood atau tidak hatimu, Anda diperintahkan untuk menaikkan pujian, menaikkan mazmur dan mengucapkan syukur kepada Allah. Karena itu menjadi landasan bahwa bukan orang yang suaranya bagus yang harus menaikkan pujian kepada Allah. Alkitab tidak menyatakan nyanyikanlah mazmur hai orang-orang yang suaranya bagus, naikkanlah pujian hai mereka yang mengerti tentang musik. Tidak. Alkitab bilang begini, persembahkanlah, naikkanlah mazmur hai orang-orang yang dikasihinya. Maka kalau Anda tidak mau untuk menaikkan mazmur dan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita sedang mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki pengharapan yang baru kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Yang pertama tadi, kita harus melihat kembali kepada kehidupan kita sebelumnya. Dan kalau kita sudah menikmati banyak hal dari Allah, maka kita wajib untuk menaikkan lebih banyak lagi pujian kepada Tuhan. Yang kedua, bernyanyi dan bersyukur karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Maka yang ketiga adalah ketika kita sudah melakukan kedua hal itu, ayat yang kelima, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki harapan yang baru di tahun yang baru ini adalah belajar untuk mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Dari ayat yang kelima, Alkitab bilang begini, karena amarahnya hanya sesaat saja, tapi kemurahannya, kebaikannya, anugerahnya itu untuk sepanjang umur hidup Anda dan saya. 3 alasan kenapa kita harus mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Yang pertama, kan amarahnya hanya untuk sesaat. Yang kedua, kemurahannya untuk seumur hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, karena sukacita sedang dalam perjalanan bagi Anda. Bahwa tangisan itu hanya sepanjang malam, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai, menjelang pagi terdengar sukacita, menjelang pagi ada kebahagiaan, menjelang pagi ada kemenangan, menjelang pagi ada kemerdekaan yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Ayat ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ketika dikatakan bahwa amarahnya hanya untuk sesaat saja, tetapi kemurahannya, kebaikannya, anugerahnya untuk sepanjang umur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau umur kita di bumi ini Tuhan tetapkan 70 dan 80 based oleh apa yang disampaikan oleh Musa, maka seandainya umur kita hari ini 50 tahun, berarti tersisa 20 tahun. 70 tahun itu tercatat ada kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kita mencatat kemurahannya untuk sepanjang umur hidup. Tapi amarahnya hanya untuk sesaat saja. Sesaat itu saya tidak pernah tahu sesaat itu kapan. Tapi barangkali di sepanjang perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, juga barangkali di sepanjang tahun 2020-2021 dengan berbagai pandemi yang kita alami di 2 tahun terakhir ini, dan kita mengalami banyak ujian dan cobaan, barangkali itu amarah Tuhan yang sesaat saja. Tapi banyak orang menjadi kecewa dengan amarah Tuhan yang sesaat itu, dan mereka menjadi lupa bahwa kemurahan Tuhan itu untuk sepanjang umur kehidupan mereka.
Ketika kita ada dalam kondisi barangkali sakit penyakit yang belum dijawab Tuhan, dan barangkali itu adalah amarah Tuhan yang sesaat. Barangkali kita ada dalam kondisi dalam bisnis kita yang belum diberkati oleh Tuhan, dan itu ada dalam kondisi amarah Tuhan yang sesaat itu saja. Barangkali kita berdoa untuk banyak hal dan Tuhan belum jawab kita, dan itu ada dalam kondisi amarah Tuhan yang sesaat. Pertanyaannya, pantaskah kita untuk menjadi kecewa kepada Tuhan? Pantaskah kita untuk tidak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan? Pantaskah kita untuk tidak lagi mengucap syukur untuk kemurahan yang sepanjang umur kehidupan Anda dan saya? Bayangkan, hanya sesaat saja, tetapi kemurahannya untuk sepanjang umur kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2022 ini baru menginjak hari yang ke-9. Dan saya tidak bisa menjamin bahwa di sepanjang tahun 2022 ini tidak ada yang namanya kekecewaan. Tidak ada yang namanya sakit penyakit. Tidak ada yang namanya penderitaan. Barangkali ada juga kebangkrutan dan sebagainya. Tidak bisa dijamin itu. Tapi kalau itu adalah dalam kondisi amarah Tuhan yang sesaat, kita mencatat dalam poin yang ketiga, kenapa kita harus mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Karena sukacita sedang dalam perjalanan. Amarah Tuhan hanya sesaat, tapi kemurahan untuk sepanjang umur hidup Anda dan saya. Dan sukacita sedang dalam perjalanan. Kemenangan sedang dalam perjalanan. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai dan sukacita. Maka jangan berhenti di tengah jalan ketika kita ada dalam kondisi seperti itu di tahun 2022. Teruslah memiliki pengharapan yang luar biasa, belajarlah untuk terus melihat ke dalam perjalanan kehidupan kita, dan kemudian menaikkan pujian syukur, ucapan syukur kita kepada Allah, dan tetap mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena amarahnya hanya sesaat. Yang kedua, kemurahannya untuk seumur hidup kita. Dan yang ketiga, sukacita, kemenangan sedang dalam perjalanan menuju kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.